wabarakatuh. Nama budaya. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik tentu saja di cuaca yang panas tapi hujan ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Aksara Lab Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah memilih Aksara sebagai ruang belajar buat teman-teman. Dan terima kasih sudah mau join di malam hari ini yang harusnya tuh teman-teman istirahat, cuma eh, memilih untuk belajar seperti itu. Nah, teman-teman semua, di sini saya hanya ingin mengingatkan beberapa hal dan juga ingin mengenalkan diri tentu saja terkait apa itu Aksara Lab Indonesia. Jadi Aksara Lab Indonesia ini merupakan sebuah produk dari PT Aksarakan Bumi Indonesia, di mana lokasi kami berada di Yogyakarta, teman-teman. Kalau teman-teman mau mampir, bisa saja, tapi hubungi dulu. Bisa hubungi admin atau hubungi saya langsung juga boleh kalau teman-teman mau discuss sesuatu. Nah, jadi secara singkatnya teman-teman Aksara Lab Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan yang tujuannya itu hanya ada dua. Yang pertama itu adalah sharing knowledge atau berbagi pengetahuan dan yang kedua itu adalah untuk membantu teman-teman menyelesaikan pekerjaan. Jadi hanya dua itu saja, sisanya ya kalau ada kayak gitu. Nah, teman-teman, di Aksara kami menyediakan tiga hal ya, mulai dari analisis data, itu yang pertama. Terus yang kedua ada pelatihan teman-teman seperti pada malam hari ini. Kalau teman-teman juga mau melaksanakan pelatihan secara pribadi, silahkan dikabari saja, bisa saya, bisa admin. Atau mau ngechat Mbak Dihya juga is okay. Lalu yang berikutnya itu ada akuisisi data teman-teman. Akuisisi data ini ada banyak ya, tapi ini yang mungkin akan kami ceritakan. Ini adalah cerita kontribusi kami saja. Jadi kami sudah pernah melakukan akuisisi data teman-teman di Papua ini. Nah, di sini ada saya teman-teman dan di sini ada Faiz teman saya dan nanti teman-teman bakal sama Diha dan itu eh, teman seperjuangan saya ketika kuliah dulu. Ini adalah akuisisi data LIDAR ya untuk LIDAR di Papua dan ini kami membantu namanya PT Geosurvey Persada untuk akuisisi data LIDAR di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan luas 14.000 hektar. Dan ini ada saya lagi pas rambutnya pendek ya teman-teman. Ini saya ngelatih LIDAR dan juga pembuatan plugin kayak gitu. Nah, lalu ini adalah beberapa bentuk kegiatan kami ya teman-teman semua. Tapi saya rasa cukup itu saja yang saya sampaikan. Nah, teman-teman di sini saya mau mengingatkan ya bahwasannya untuk teman-teman semua ini kan tadi cukup ramai ya di room chat grup eh, terkait masalah instalasi ya teman-teman. Nanti teman-teman bakal dapat video ya untuk instalasi teman-teman karena mengingat teman-teman tadi banyak yang enggak banyak sih 2 atau 3 orang yang masih gagal. Nah, tapi yang mau saya ingatkan ini teman-teman. Jadi ini kan teman-teman melakukan kegiatan crack ya, yang mana itu kurang baik dilakukan. Nah, harapannya nantinya teman-teman menggunakan softwarenya ini hanya untuk belajar ya. Saya melarang keras teman-teman untuk menggunakan software ini untuk bekerja. Jadi besar harapannya teman-teman menggunakan ini dengan bijak ya. Kalau teman-teman sudah bekerja, tolong sekali lagi tolong gunakan softwarenya dengan baik dan juga kalau sudah bekerja silahkan beli saja kayak gitu. Dan jangan pernah gunakan software ini untuk bekerja secara komersil karena sekali lagi itu kurang baik kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih atas waktu sambutannya. Saya kembalikan ke Mbak MC. Thank you. Oke, siap. Terima kasih juga Mas Alam atas sambutan hangatnya untuk Bapak Ibu rekan-rekan hari ini. Dan Bapak Ibu rekan-rekan selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Namun sebelumnya akan kita adakan untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bapak Ibu rekan-rekan yang bisa on cam, kami persilahkan untuk on cam sebentar. Mungkin sambil saya mengenalkan pemateri kita hari ini, Bapak Ibu rekan-rekan. Beliau merupakan Mbak Diha Alfianti dan saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mbak Diha. Selamat malam ya sih. Halo, gimana kabarnya hari ini Mbak Diha? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Mbak Dia suaranya emang agak kecil ya ini Mbak ya? Oh, tes tes udah Nah, lebih baik atau lagi gimana? besaran. Bercanda, Oke, bercanda. oke, Mbak. Ih, ayo, Yosi.
Oke, ini Bapak Ibu rekan-rekan kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ini ada dua layar. Untuk layar yang pertama saya hitung. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi tunjukkan gaya hebohnya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, lalu kita pindah ke layar kedua. Ini yang on cam ada Mbak Diha, Kak Indra, Kak Angga, Kak Arif, Pak Arif, Kak Ridoni, Kak Rahadian, Pak Bima, Kak Paris, dan Kak Zaki. Dan ada juga Kak Roxan. Oke, saya hitung ya kakak-kakak semuanya. Saya hitung satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi tunjukkan gaya hebohnya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Saya hitung satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah on cam. Dan kami minta untuk Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bisa tetap on cam menemani pemateri kita nantinya. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, jika nanti Bapak Ibu rekan-rekan ini bertanya, kami persilahkan bisa melalui kolom chat ataupun juga ketika nanti di tengah-tengah ingin Mbak Diha untuk mengulang kembali materinya ataupun Bapak Ibu rekan-rekan belum paham, bisa banget langsung colek Mbak Diha untuk mengulangi, nggak apa-apa Bapak Ibu rekan-rekan. Dan untuk sesi materi, dan untuk perkenalan selanjutnya kami persilahkan untuk Mbak Dia. Baik, terima kasih Yosi atas waktu dan tempatnya. Ya, selamat malam rekan-rekan. Mungkin eh, t- tadi juga udah dikenalin sama Mbak Yosi ya. Jadi di sini eh, saya Diha, nanti yang akan membersamai rekan-rekan untuk belajar ya. Yang alhamdulillahnya diamanahi sama Aksara untuk mengisi kelas hidrografi selama 5 hari ke depan. Jadi nanti kita belajar mengenai pengolahan data ya, terutama untuk single beam dan multi beam menggunakan software HiPAC gitu. Oh ya, juga sebelumnya aku maaf, sebelumnya juga saya ada pengalaman di pekerjaan saya saat ini, terutama di bidang dredging ya, dan itu berhubungan langsung dengan batimetri terutama ya. Jadi eh, di sini saya juga istilahnya mau sharing ilmu. Nanti kalaupun dari teman-teman juga ada tambahan gitu ya, atau ada ilmu lain, kita bisa sharing bareng di sini. Jadi kita di sini belajar bareng gitu. Oke. Ntar aku izin share screen dulu. Jadi untuk kelasnya, kebetulan kita nanti belajar dua hal ya teman-teman. Untuk yang single beam dan multi beam. Ini untuk share screen kok udah kelihatan? Ya sih. Aman, Mbak Dia. Oke. Dah. Jadi nanti kita akan belajar dua pengolahan ya teman-teman, yaitu single beam dan multi beam. Tapi memang fokusnya di sini lebih ke pengolahannya saja. Tapi nanti aku singgung sedikit terkait dengan pelaksanaan surveinya ya. Cuman memang kita fokus utamanya di pengolahan. Gitu. Eits. Nah, untuk kurikulum pelatihannya tadi udah disinggung juga, kita nanti ada 5 hari ya, 5 hari ke depan. Untuk hari pertama, hari ini nanti kita belajar mengenai konsep dasar hidrografi, lalu nanti pengenalan batimetri, terus konsep dasarnya single beam echo sounder, lalu prinsip kerja single beam echo sounder, dan pengenalan HIPAC. Makanya tadi sempat disinggung juga di awal oleh Mas Salam ya, terkait dengan software HIPAC. Mungkin dari teman-teman apabila untuk softwarenya tadi belum berhasil install, nanti after class kita share video tutorial untuk instalasi dari software HiPAC ini ya. Jadi nanti silakan teman-teman eh, coba install ulang lagi, dan ini tadi kan juga di record untuk kelas hari ini. Jadi nanti silakan teman-teman mencoba pengolahan datanya setelah kelas begitu. Jadi nanti untuk hari kedua kita lanjutkan lagi untuk pengenalan HiPAC, terutama untuk single beam ya. Kita akan langsung masuk ke koreksi, cleaning data, lalu uji akurasi, pembuatan model 3D, dan ekspor data. Cuman untuk kelas hari ini, aku harap nanti teman-teman bisa sampai cleaning data sih.
Jadi kita maksimalin di 1,5 jam ke depan. Ini nanti kita usahakan sampai jam 7:30 kita selesai materi untuk teorinya. Lalu nanti 1 jam sisanya kita masuk ke HIPAC untuk pengolahannya. Dan diharapkan nanti teman-teman bisa selesai sampai cleaning data. Jadi kita besok fokusnya untuk di uji akurasi, pemodelan sama ekspor. Karena ini untuk uji akurasi dan untuk uji akurasi lebih tepatnya ya itu mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama gitu. Lalu nanti untuk multi beam kita masuk di hari ketiga. Nanti kita sedikit teori juga dulu terkait konsep dasar dari multi beam, lalu prinsip kerjanya, dan kita lanjut masuk ke pengenalan high pack. Nah, ini nanti berbeda dengan single beam ya. Nanti untuk yang multi beam ini kita pakai yang high sweep. Jadi nanti teman-teman untuk instalasinya pastikan high sweep-nya bisa gitu ya. Lalu kita lanjut ke kalibrasi pas test di hari ketiga itu. Nanti untuk hari keempat kita cleaning data dan export. Nanti dan di hari terakhir untuk hari kelima kita asistensi pelatihan. Jadi nanti dari teman-teman silahkan eh, sharing mengenai hasil yang sudah teman-teman peroleh selama 4 hari pelatihan gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin pengen sharing lebih lanjut mengenai datanya atau mungkin teman-teman mau sharing terkait pekerjaan teman-teman. Mungkin ada yang sudah menyinggung juga untuk pengolahan data batimetri itu juga boleh banget gitu. Jadi untuk kurikulumnya seperti itu. Mungkin aku langsung lanjut ke teorinya dulu. Oke, jadi untuk teorinya kita ambil dulu secara garis besarnya, secara generalnya itu mengenai hidrografi, baru nanti kita turunkan ke batimetri gitu ya. Karena mungkin orang-orang akan, kebanyakan orang ya, itu menganggapnya hidrografi sama dengan batimetri. Padahal sebenarnya hidrografi dan batimetri itu tidak sama gitu. Cuman batimetri adalah bagian dari hidrografi gitu. Seperti teman-teman lihat yang ada di sebelah kiri ini ada 7 aspek yang termasuk dalam survei hidrografi gitu. Nah ini untuk yang pertama. Kalau teman-teman lihat ini ada satelit, lalu ada penerima gitu ya. Ini adalah yang positioning. Jadi untuk yang pertama ini salah satu aspek yang termasuk di hidrografi itu ada positioning, yang mana ini nanti digunakan untuk menentukan posisi, posisi dari wahana perum atau wahana surveinya. Gitu. Lalu untuk yang di nomor 2, ini yang di bawah itu ada echo sounder. Ini yang nanti gunanya untuk menentukan nilai kedalaman. Sorry. Lalu yang ketiga ini ada hidrodinamika ya, tapi ini lebih ke maaf, lebih ke arus. Jadi ini ada alat yang namanya current meter. Dia nanti menghasilkan data dari kecepatan arus ya, kecepatan arus dan arahnya. Ini masuknya ke hidrodinamika. Lalu yang keempat ini ada sedimen yang digunakan nanti untuk mengetahui jenis sedimen atau material yang ada di dasar permukaan. Ini ada sedimen. Alatnya ini ada grab sampler. Mungkin dari teman-teman juga udah ada yang familiar ya, yang digunakan untuk mengambil sampel dari sedimen untuk kemudian masuk ke lab untuk mengetahui jenis sedimen di sini itu apa aja. Lalu untuk yang kelima ini ada pasang surut. Pasang surut ini udah pasti eh, wajib ada ya, karena nanti digunakan untuk reduksi dari data batimetrik. Sorry, pasang surut. Lalu yang keenam ini ada topo. Kalau yang topo ini untuk di survei hidrografi dia masuknya untuk garis pantai teman-teman. Jadi untuk survei garis pantai, pemetaan garis pantai dan objek-objek di daerah pesisir. Lalu yang
terakhir, yang ketujuh, ini dan yang termasuk yang penting juga ya, itu mengenai BM atau titik referensi. Yang mana ini nanti digunakan untuk koreksi dari posisi gitu ya, atau digunakan sebagai titik acuan dari kegiatan survei em, hidrografi itu sendiri. So, jika ditarik kesimpulan, hidrografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, yang mana lebih sembilannya ada parameter-parameter, seperti tadi yang sudah disebutkan, untuk menjelaskan sifat dan konfigurasi dasar laut. Yang mana untuk si survei hidrografi ini, dia digunakan untuk pengukuran kedalaman air, namun termasuk juga objek-objek vital gitu ya, apalagi untuk SPMP. Karena memang tujuannya dari survei hidrografi ini nanti adalah peta laut, peta navigasi pelayaran. Seperti itu. Ini. Jadi nanti yang dihasilkan eh, itu diantaranya ada konfigurasi garis pantai, lalu ada kedalaman laut, komposisi dasar laut, pasang surut, dan sifat fisis gitu. Itu untuk yang survei hidrografi. Lalu kita masuk ke batimetri. Sedangkan kalau di batimetri sebenarnya hampir sama seperti hidrografi, aspek-aspeknya tadi ya. Ini dari tujuh ini sebenarnya dipakai untuk batimetri ini cukup lima aja. Jadi dia hanya perlu di BM, ada titik BM, lalu ada positioning, ini sudah pasti karena untuk menentukan posisi dari wahana perumnya ya. Lalu ada tide reduction atau ini nanti pasang surut ini untuk reduksi data kedalaman. Di sini ada transducer atau echo sounder-nya ya, yang ini nanti digunakan untuk kedalaman dari si dasar perairannya. Gitu. Ada empat ya. Sorry. Jadi yang tidak termasuk itu tadi ada sedimen, lalu arus itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan untuk kegiatan batimetri. Jadi batimetri cukup empat ini aja dia sudah bisa berjalan karena memang tujuan dari si batimetri ini dia untuk menghasilkan peta kedalaman saja. Jadi untuk konfigurasi-konfigurasi lainnya itu sebenarnya tidak perlu dimasukkan di peta batimetri itu tidak perlu. Karena memang hmm, untuk hidrografi tadi sudah disinggung dia fokusnya di peta keselamatan pelayaran ya dengan skalanya yang dia termasuk skala kecil antara 1 banding 25.000 sampai 1 banding 200.000. Sedangkan kalau untuk yang batimetri dia lebih ke untuk keperluan rekayasa atau engineering baik onshore maupun offshore dan dia memang skalanya skala-skala besar di 1 banding 1.000 sampai 1 banding 10.000. Cuman untuk saat ini banyak lokasi-lokasi perairan yang sebenarnya juga ikut dimasukkan ke peta hidrografi ya dengan skala yang besar. Jadi untuk saat ini tuh sebenarnya untuk hidrografi ini dia juga support untuk peta skala besar. Tapi paling besar dia di 1 banding 10.000. Itu dari yang update terbaru yang aku tahu. Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau teman-teman lebih tahu update-nya ya. Cuman dari yang aku tahu sekarang, untuk hidrografi itu dia bisa sampai yang 1 banding 10.000. Cuman kalau di Indonesia dia hanya di perairan-perairan tertentu. Oke, lanjut. Oke, Mbak Diha, mungkin sebelum lanjut ada yang masuk di Gimana? slide. Apakah bisa, Mbak? Maaf, iya sih. Ya, apakah PPT-nya bisa di slide show, Mbak Diha? Oh, sebentar. Sudah terlihat? Oke, aku lanjut ya. Nah, ini untuk output dari hidrografi dan batimetri. Mana kalau untuk hidrografi, seperti tadi yang udah disinggung, dia memang fokusnya ke peta laut ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, kita di Indonesia itu ada Pusidrosal untuk yang mengeluarkan peta laut ya. Jadi kalau untuk peta laut memang dia skalanya skala-skala kecil. Ini salah satu contohnya yang di Teluk Jakarta. Dan kalau
teman-teman lihat atau rekan-rekan lihat ya, di sini banyak aspek yang masuk. Jadi tidak hanya nilai kedalaman. Bisa di sini. Jadi tidak hanya kedalaman saja gitu ya, tapi juga ada aspek-aspek lain. Ini kan seperti jalur pipa atau mungkin ada jalur kapal dan ini untuk area-area restricted gitu ya. Jadi dia sudah termasuk di sini. Misalkan kalau untuk yang di batimetri dia memang fokusnya lebih ke kedalaman saja karena untuk peta batimetri ini kan difokuskannya kan ke engineering ya. Jadi sesuai kebutuhan dan untuk lokasi yang disurvei juga tidak seluas dari peta hidrografi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kita kalau belum ada aku lanjut dulu aja ke survei batimetrinya. Nah, untuk yang survei batimetri itu untuk saat ini sebenarnya ada dua ya, yaitu mekanik dan ecosounder. Jadi kalau mekanik dan ecosounder ini lebih eh, perbedaan besarnya itu sebenarnya lebih ke tekniknya, terus alatnya, mengenai teknologinya gitu ya. Jadi dari sini aja sudah terlihat kalau untuk yang mekanik dia pakainya tongkat ukur, besi pemberat, terus alat penentu posisi terkoreksi. Cuman untuk tingkat presisinya atau akurasinya dia lebih kecil daripada menggunakan echo sounder. Apalagi kalau echo sounder dia udah tersistem gitu ya, tersistem untuk single beam maupun multi beam gitu. Sedangkan yang di echo sounder kan dia udah menggunakan sistem gema ya. Jadi eh, untuk nilai kedalamannya, akurasinya jelas lebih bagus daripada yang mekanik. Nah, ini untuk prinsip kerja EcoSounder. Kalau teman-teman lihat, karena dia menggunakan gelombang akustik ya, dia untuk medianya jelas air gitu, karena untuk batimetri memang survei perairan gitu ya. Jadi nanti dia sistemnya adalah memantulkan gelombang dari si transducer ke dasar perairan. Jadi dia akan memantulkan gelombang dari transducer ke dasar perairan, lalu dikembalikan lagi ke transducer gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dari muka air ke transducer ini sebenarnya juga ada nilai offset ya, atau nilai draft draft dari permukaan air ke transducernya. Nah, ini harus kita anggap aja ini X gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti untuk nilainya, kita pakai yang nilai D ini, atau nilai kedalamannya ya. Kedalamannya itu diukur dengan rumus setengah V kali delta T. Yang mana untuk nilai V ini, nilai kecepatan gelombang, atau kita tahunya sound velocity gitu ya. Itu biasanya kita ketahui dulu dari perairannya. Jadi kita biasanya search dulu sound velocity di area tersebut berapa, lalu nanti masuk ke bagian kalibrasi. Kalau kita tuh ada kalibrasi transducer, di situ kita menyesuaikan apakah nilai sound velocity-nya sudah benar atau belum. Atau kalau memang teman-teman ada alatnya, itu ada alatnya sendiri juga, namanya sound velocity probe gitu ya, yang itu nanti digunakan untuk, maaf, sound velocity profiler, itu nanti digunakan untuk mengetahui nilai sound velocity di daerah perairan tersebut. Tapi kalau memang pada saat surveinya belum ada alat itu bisa menggunakan pendekatan dulu. Untuk nanti waktu kalibrasi barcek baru dilakukan penyesuaian nilainya. Terus untuk delta T ini adalah selang waktu dari transducer, sorry, dari si transducer ke dasar perairan, lalu dikembalikan lagi ke transducernya, gitu. Jadi nanti dari nilai tersebut diketahui nilai kedalaman dari si perairan. Cuma nilai D ini kan masih nilai terhadap transducernya ya, terhadap echo soundernya gitu. Nah ini nanti harus ditambahkan dengan nilai draft dari permukaan ke transducernya. Sehingga diperoleh nilai kedalaman yang terbaca gitu ya, itu adalah nilai D ini.
Cuman perlu diingat nilai ini belum terkoreksi terhadap pasang surut. Jadi ini masih nilai raw datanya ya, gitu. Jadi nilai D kecil ini sama dengan D plus X. Sorry. Jadi nanti yang terbaca di alat adalah nilai yang D plus X ini. Jadi yang sudah ditambahkan dengan nilai dari draft si kapal dari permukaan air ke transducer gitu. Nah, ini untuk perbedaan single beam dan multi beam sudah pasti dari single dan multi saja udah terlihat gitu ya. Kalau single berarti dia pancarannya tunggal atau nanti satu beam gitu ya. Dia berupa sample point untuk datanya. Sedangkan kalau untuk multi beam dia nanti eh, datanya berupa sapuan atau serangkaian pancaran. Dia berada di beamnya rentang 256 sampai 1024 gitu. Next. Nah, ini untuk contohnya. Kalau untuk data single beam sudah pasti karena dia mengikuti lajur gerak kapal dan dia berupa sample point ya. Jadi dia untuk datanya berupa sorry. Berupa sample point seperti ini teman-teman. Dan dia akan mengikuti lajur kapal. Jadi kalaupun untuk data-data yang kosong di antara lajurnya ya. Nah, ini nanti dia kalau untuk data gridnya berupa data-data interpolasi. Jadi nanti untuk yang kosong-kosong ini ada tarikan interpolasinya gitu. Sedangkan kalau untuk yang multi beam ini datanya berupa sapuan gitu ya, dan dia bisa mengasih gambaran secara real time gitu ya untuk kondisi dari si dasar perairan itu seperti apa. Seperti kayak ini terlihat ada shipwreck di sini dan dia langsung eh, secara real time menggambarkan. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa langsung menginterpretasi kalau itu shipwreck gitu ya. Jadi harusnya ada data-data tambahan juga untuk mengidentifikasi apakah itu betul kapal karam atau justru objek lain. Tapi paling enggak dengan multi beam dia sudah ngasih gambaran secara kasarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke pelaksanaan. Bentar. Oke, belum ada. Mungkin aku lanjut dulu. Kita juga mempersingkat waktu ya. Jadi untuk pelaksanaan itu nanti yang pertama ada studi literatur. Ini udah pasti harus dilakukan karena tujuan dari studi literatur ini kan untuk mengumpulkan data-data sebelumnya dari lokasi yang akan kita lakukan survei gitu ya. Entah itu data dari proyek sebelumnya atau mungkin ada data-data lain terkait teknisnya gitu ya. Nah, ini kita lakukan di studi literatur. Nanti dilanjutkan ke survei pendahuluan. Nah, untuk survei pendahuluan ini tujuannya untuk mengetahui area survei, untuk mengetahui area surveinya, lalu untuk akses ke lokasi dan faktor-faktor lapangan lainnya gitu ya. Dan terutama untuk mencari apakah memang di area yang akan kita survei ini sudah terdapat titik referensinya atau belum gitu. Jadi nanti ada eh, dari sini kita bisa membuat metode lanjutan. Apakah nanti untuk referensinya ini kita menggunakan BM acuan yang ada di darat gitu ya. Kalaupun memang belum ada ya pastinya harus diadakan dulu gitu ya. Atau menggunakan metode lain untuk sistem koreksinya gitu. Terus lanjut ada sistem referensi yang mana ini nanti kita gunakan sebagai kerangka acuan ya yang digunakan untuk menentukan posisi titik di muka bumi karena sejatinya kita tahu gitu loh kalau bumi itu misal kita kuras airnya semua kita kuras kita ambil itu kan bentuknya sebenarnya belum beraturan ya jadi masih eh, tidak beraturan seperti yang ada di gambar ini. Nah, itu oleh para ahli dan sebagainya itu dibuatkan penyederhanaan gitu ya biar bisa dihitung
secara matematisnya gitu. Makanya terciptalah ellipsoid gitu ya. Yang mana kalau kita gunakan saat ini sistem referensi yang banyak dipakai itu ada WGS 84. Nah, itu nanti yang digunakan untuk menentukan titik-titik di muka bumi ini gitu. Kalau di Indonesia sekarang ada SRGI ya atau PIG. Nanti teman-teman bisa search di Google gitu ya. Ada srgi.co.id. Itu untuk mengetahui sebaran jaringan kontrol yang ada di Indonesia gitu ya. Yang bisa nanti digunakan untuk turunan pembuatan titik referensi gitu ya. Yang mana nanti bisa digunakan untuk penentuan BM gitu. Jadi tarikannya kalau di Indonesia udah ada sebarannya, jadi nanti tinggal teman-teman cek aja mana daerah titik yang terdekat dengan daerah yang akan teman-teman survei. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada penguploadan batas area. Kalau untuk penguploadan batas area ini sudah pasti kalau kita akan melakukan survei, kita udah merencanakan nih titik-titik batas dari area yang akan kita survei itu mana saja. Yang mana nanti dari penguploadan ini dilanjutkannya ke pembuatan lajur perum karena lajur perum ini ada setelah batas area ini sudah ditentukan. Dan untuk single beam ini lajur utamanya itu kita pakainya tidak lebih dari 3 kali kedalaman terdalam. Atau kalau kita sesuaikan dengan SNI itu dia pakainya 1 cm dari skala peta. Nah, skala peta ini misal kita pakai yang kalau untuk batimetri tadi mungkin di 1/1000 gitu ya. Jadi kan untuk 1 cm-nya dari 1/1000 ini kan di 10, ya, 10 meter. Jadi nanti untuk lajur utamanya kita pakainya di eh, per 10 meter gitu. Sedangkan untuk lajur silangnya kita biasa pakai di 10 kali lajur utama. Tapi sebenarnya kalau untuk lajur silang itu tidak ada batasannya. Misal teman-teman mau pakai 2 lajur atau mungkin bahkan terburuknya cuma 1 lajur itu tidak apa-apa. Asalkan memang datanya ngecross. Karena itu nanti kan digunakan untuk uji akurasi data ya. Jadi paling nggak minimal ada 1 lajur silang di hasil surveinya teman-teman. Gitu. Nah, ini untuk gambarannya. Untuk yang berwarna merah ini adalah lajur. Untuk yang berwarna merah ini adalah lajur utamanya ya, teman-teman. Dia memang motong garis pantai karena kan kita mau lihat konturnya gitu ya nanti. Nah, untuk yang berwarna biru ini adalah lajur silangnya. Nah, emang tujuannya untuk si lajur silang ini kan untuk dapat titik-titik cross ini. Yang mana nanti kita ambil sampelnya untuk dilakukan uji akurasi data gitu. Jadi nanti kalaupun teman-teman hanya ada 1 lajur silang itu nggak apa-apa. Yang penting dia ngecross. Jadi tetap ada data persilangan yang bisa diambil sampelnya untuk uji kualitas ya, uji akurasi. Gitu. Nah, ini untuk yang garis hijau, ini lajur tambahan. Ini sebenarnya tergantung dari nanti teman-teman di lapangan apakah diperlukan atau tidak. Yang penting untuk utamanya dia ada lajur utama dan lajur silang. Nah, ini untuk alatnya. Cuman kalau alat yang tersampaikan di sini itu untuk metode di GPS ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misal teman-teman mungkin ada koreksi satelit gitu ya, pakai sistem PPP, dia nggak perlu GNSS receiver yang base. Jadi cukup rover yang ada di kapal karena dia langsung terkoreksinya nanti ke satelit. Cuman kalau untuk saat ini memang beberapa merek itu berbayar ya teman-teman kalau untuk yang langsung koreksi satelit. Cuman eh, kemudahannya dia bisa sampai offshore. Jadi untuk jarak yang cukup jauh dari daratan gitu dia masih ngecover beda sama yang base darat gitu ya. Kalau misal pakai base yang di darat biasanya dia ada batas maksimal
mungkin di 4 sampai 5 kilo itu dia udah kehilangan sinyalnya. Jadi untuk RTK fix dia tidak bisa ngecover sampai eh, jarak terpanjang gitu. Nah, ini contohnya ini ada base, ada rover, lalu ada single beam. Ini kebetulan pakai yang Teledyne ya ini. Ini Teledyne, ini ada Stonex SC600. Lalu untuk yang trimble-nya ini ada yang R9 net. Lalu ada tight gauge atau tight staff ini nanti yang digunakan untuk record data pasang surut ya. Ini kebetulan pakainya yang sensor pressure. Jadi yang tekanan gitu. Lanjut dulu. Ini untuk instalasinya. Sekali lagi ini kalau case-nya menggunakan metode base darat ya teman-teman. Jadi kalau untuk base darat kita pasang base station dulu di atas titik BM atau titik referensi yang kita gunakan gitu ya. Lalu dilanjutkan instalasi yang ada di wahana perum. Nah kalau untuk yang di wahana perum ini titik nolnya biasanya kita sesuaikan dengan transducer. Jadi untuk titik nolnya itu segaris dengan transducer. Jadi untuk si GPS-nya ini dia harus segaris dengan transducernya apabila dikatakan tidak ada offsetnya gitu ya teman-teman. Namun bila mungkin ada pergeseran gitu ya tidak bisa pas di center dengan si transducer itu nanti bisa dicatat ya teman-teman itu bisa jadi offset baik plus maupun minus. Nah, kalau misal berada di depannya dari si transducer gitu ya, depan dari si arah kapal juga ya, teman-teman kita biasanya pakai aturannya. Nah, itu kita offsetnya di plus dan kalau ke arah sebaliknya ke belakangnya itu di minus. Nah, nanti juga dihitung juga untuk tinggi dari si GPS terhadap transducernya. Jadi nanti dari GPS ini ke transducer itu juga dihitung nilainya berapa, itu nanti jadi offset vertikal. Itu. Lanjut dulu. Nah, ini untuk sistem penentuan posisi. Kebetulan kalau sesuai seperti yang dicontohkan tadi, kita pakainya GPS RTK ya, yang mana kita ada pasang base di darat, nanti untuk mengirimkan koreksi datanya ke rover yang ada di kapal gitu. Tapi sekali lagi, ini salah satu metode ya, jadi ada metode-metode lain, mungkin langsung pakai Entrep atau mungkin langsung yang PPP tadi itu menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Next, lalu untuk pengamatan pasang surut, nah ini nanti digunakan untuk memperoleh nilai elevasi atau nilai dari muka air ya teman-teman. Yang mana nilai ini nanti kita gunakan untuk mereduksi data batimetri, baik single beam maupun multi beam gitu ya. Kita biasa ambil itu di per 10 menit, tapi mungkin lebih rapat itu juga lebih baik. Karena kalau kita pakai eh, alat otomatis, baik yang sensor radar maupun pressure, biasanya kita bisa ambil per menit. Jadi mungkin dari teman-teman nanti tinggal menyesuaikan aja, mau ambil datanya per berapa menit, tapi afdolnya memang di 10 menit ini. Karena kalau misal kita ambil yang per menit, itu akan ada data-data yang istilahnya banyak spike gitu ya, jadi datanya kurang smooth. Nah itu nanti untuk proses smoothingnya, ambil aja yang per 10 menit. Seperti itu. Nah, ini untuk contohnya kalau di gambar ini ada sensor ini pakai yang radar. Kalau yang radar ini dia konsepnya hampir sama seperti transducer ya, yang mana dia memantulkan gelombang dari sensor ke permukaan air, lalu dikembalikan dari permukaan air ke sensor, dan itu nanti eh, nilainya yang langsung tercatat ya yang digunakan. Lalu ada lagi satu lagi yang pressure tadi. Kalau pressure dia memang sistemnya eh, misalnya air ya, dia mengukur ini misal untuk si pressernya. Jadi
Kalau radar dia ngambilnya dari atas ya. Jadi langsung terbaca di sensor ke permukaan air. Sedangkan kalau pressure dia membacanya dari si pressure ini. Karena untuk pressure ini kan sistemnya dia harus berada di dalam air ya. Dia harus terendam. Nah, dia akan membaca dari sorry, dari si sensor pressernya ke atas ke permukaan air. Tapi nanti dari sistem dia akan membacanya, misal dari sensornya ini 3 meter gitu ya. Dia 3 meter dicelupkan, lalu terbaca dari sensor ke permukaan dia mungkin di 0,9 gitu ya. Jadi nanti dia terbacanya di sistem gitu di 2,1 gitu. Sedangkan kalau yang radar dia kan langsung kebaca nih dari radar ke permukaan airnya langsung di 2,1. Jadi nggak perlu ada hitungan tambahan lagi. Atau mungkin teman-teman malah mau pakai sistem manual. Jadi dengan pasang palem gitu ya, pengamatan manual. Cuman kalau ini memang membutuhkan sumber daya manusia gitu ya. Dan kalaupun untuk yang rentang panjang harus ekstra manusia lagi gitu. Dan ini cukup apa ya istilahnya cukup memakan tenaga gitu. Jadi baiknya menggunakan tight cast atau yang record secara otomatis gitu. Dan untuk di Indonesia sendiri kalau teman-teman mau dapat data pasang surut itu kembali lagi tadi ada di SRGI ya, srgi.co.id. Itu dia juga menyediakan data pasang surut secara real time gitu ya. Benar-benar real time. Cuman untuk aksesnya dia hanya bisa 3 hari ke belakang. Jadi misal sekarang tanggal 27 gitu ya. Jadi dia cuma bisa sampai 25, 26, 27 gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau datanya itu silakan bisa di-download secara gratis. Cuman kalau mau untuk yang rentang lebih panjang sebenarnya bisa request ke SRGI tapi setauku dia berbayar gitu. Lanjut. Nah, ini untuk kalibrasi barcek selanjutnya. Untuk kalibrasi barcek dia nanti eh, digunakan untuk menentukan nilai sound velocity tadi. Jadi nanti adjustmentnya di nilai sound velocity ini teman-teman. Nah, untuk kalibrasi barcek, dia sistemnya menggunakan plat besi gitu ya. Plat besi yang sudah di skala per meter. Jadi nanti diturunkan pas di bawah dari transducernya, jadi per meter. Dan disesuaikan bacaan dari si talinya atau dari skalanya skalanya si barcek ini. Misal dia 1 meter, apakah yang terbaca di echo soundernya juga sudah pas di 1 meter. Nah, misal ada jarak gitu ya, sedangkan ini udah dipastikan 1 meter, nah itu nanti mainnya di indeks dan nilai sound velocity ini. Cuman kalau disesuaikan ke apa kebutuhan lapangan, biasanya untuk meter-meter terendah 1 sampai 2 meter itu, eh 1 sampai 3 meter itu biasanya mainnya masih di indeks. Tapi kalau sudah lebih dalam, itu nanti mainnya di sound velocity gitu. Lanjut. Nah, kalau udah pasang surut sudah terpasang, lalu tadi udah bikin lajurnya gitu ya. Lalu untuk barceknya juga sudah selesai gitu. Nah, untuk yang terakhir kita ada akuisisi data. Nah, untuk akuisisi data ini nanti istilahnya menggabungkan dari pelaksanaan survei yang tadi dari awal sudah disiapkan gitu ya untuk mengoleksi data dari si kedalaman. Nah, ini nanti dia akan menyesuaikan lajurnya sesuai lajur yang sudah dibuat gitu ya. Dan untuk GPS-nya dia akan terkoreksi langsung, baik nanti terhadap GPS base darat maupun mungkin satelit gitu ya, dari teman-teman pakai sistem lain gitu. Nah, nanti tinggal mengikuti lajur dan kita akan memperoleh data batimetrinya untuk kita olah selanjutnya di pengolahannya menggunakan software. Dan untuk kebetulan di kelas hari ini kita nanti akan pakai software HiPack ya. Jadi baik nanti single beam maupun multi beam.
kita fokuskan dulu untuk pengolahan menggunakan iPad itu. Nah, nanti masuk ke post processing, ada akuisisi data, lalu nah untuk akuisisi data ini bisa menggunakan HiPack langsung ya. Kalau teman-teman mungkin nanti ke depannya setelah belajar ini mau memperdalam HiPack tuh untuk HiPack ini sebenarnya bisa digunakan untuk akuisisi data. Jadi nanti silakan dikolaborasikan dengan sistem echo soundernya yang teman-teman punya gitu ya. Lalu di HiPack ini juga bisa digunakan untuk pengolahan dan analisis gitu. Mungkin itu dulu untuk teorinya. Ini telat berapa ya? Enggak. Sedikit memakan waktu lebih panjang sih ya dari yang seharusnya direncanakan tadi, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu sebelum masuk ke softwarenya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin aku kembalikan dulu ke Yosi. Oke, ini di kolom chat ada yang bertanya Mbak Liha dari Kak Indra. Oke. Oh ya, ini dari Kak Indra ada pertanyaan. Pada metode RTK kita bisa melakukan koreksi dengan metode RTK type dari situ. Kita perlu input data geoid model, kemudian kita menggunakan KTD file. Bagaimana cara kita mendapatkan file geoid modelnya dan KTD filenya? Apakah Mbak Diha ada pengalaman menggunakan RTK type seperti yang biasanya RTK type ini disetting? Oke, kalau untuk RTK type sebenarnya untuk KTD filenya ini dan untuk input geoidnya, kalau menggunakan HiPack ini kita tidak perlu ya, asalkan untuk si BM referensi dia sudah jelas datumnya. Jadi misal kita menggunakan BM yang dia datumnya MSL atau LWS gitu ya, atau mungkin LAT dan lain-lain, dan dia sudah jelas ya nilai dari XYZ-nya untuk referensinya. Jadi nanti untuk di HiPack-nya dia kita nggak perlu masukin KTD filenya karena dia memang sudah eh, jelas datumnya gitu. Mungkin nanti aku buka pas di HiPack aja gitu ya. Dan untuk RTK type-nya sebenarnya kalau misal kita sudah referensikan terhadap BM yang dia sudah jelas datumnya, itu kita nggak perlu ngotak-ngatik geoidnya lagi. Atau mungkin kalau teman-teman familiar, itu kan kadang kita dapatnya tingginya tinggi elipsoid gitu ya. Nah itu nanti untuk mengembalikan ke datum geoidnya itu seperti apa, dia butuh nilai undulasi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu nanti kalau misal BM-nya memang sudah jelas datumnya, itu tidak perlu dilakukan lagi. Itu. Jadi nanti cukup dinolkan aja nilai di KTD filenya. Tapi nanti aku perlihatkan pas kita masuk ke iPack-nya ya. Gitu. Kak Indra. Semoga menjawab. Oke, mungkin dari Kak Indra bisa memberikan reaksinya atas jawaban dari Mbak Liha. Waktu namain yuk. Bukunya Mbak bagus ya. Jangan keluarnya kan. Mungkin dari Oke, Bapak sebentar aja. Ibu rekan-rekan lainnya ada yang ingin bertanya. Mungkin kita tunggu sampai 19.55 kali ya Mbak Liha ya. Oke, boleh. Belum ada. Wait. Atau mungkin dari teman-teman juga pernah ada pengalaman juga di bidang batimetri sebelumnya juga boleh lo share. Oke Mbak Liha, ini ada pertanyaan dari Kak Rizky. Selain HiPack, untuk pengolahan dapat menggunakan software apa aja Mbak? Untuk pengolahan data batimetri itu sebenarnya softwarenya cukup banyak gitu ya. Mungkin kalau untuk yang software-software terkenalnya sekarang itu kalau teman-teman familiar tuh ada Eva, lalu ada Keris, HipShip,
lalu ada beamwork, lalu ada lagi itu Kinsey. Itu yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar sekarang ya, kayak Deme itu dia pakai beamwork. Lalu kalau teman-teman familiar dengan bintang saksi, Deep Ocean itu dia Kinsey. Setahuku dia pakainya Kinsey. Tapi kalau untuk Eva juga itu juga dipakai bintang saksi itu. Jadi kalau untuk software bathymetry itu sebenarnya nggak hanya di HIPEC, cuman kalau HIPEC ini dia lebih ke generalnya gitu teman-teman. Itu sih. Dan ini juga dikembangkan oleh DHI. Mungkin teman-teman familiar, dia badan surveinya Amerika Serikat gitu ya. Cuman dia emang lebih umum kalau untuk yang HIPEC ya. Tapi kalau nanti teman-teman mau yang lebih beragam lagi gitu, ada software-software lainnya. Itu sih, Yosi. Apakah ada software open source untuk pengelolaan? Kalau untuk open source, jujur saat ini belum ada. Jadi, kalaupun pakai software-software yang aku sebutin tadi, itu semuanya berbayar. Jadi, kalau untuk yang open source, memang belum ada gitu ya. Belum Itu ada yang sih. bawa berbayar semua ya. Dan itu pun untuk sistem bayarnya kan ada banyak ini ya. Jadi bisa, tapi sebagian besar sih tahunan ya. Jadi karena memang kalau teman-teman notice, HIPEC pun kan dia bahkan setiap tahun itu ada update ya. Jadi di 2022, ada 2023 gitu. Nah itu nanti ada pembayarannya beda lagi. Cuman kalau yang open source belum ada. Berarti untuk pengambilan data menggunakan Sbase dibandingkan dengan Embase itu akurasinya lebih bagus yang Embase ya Mbak? Atau sama aja? Dari Kak Zaki. Nah, kalau untuk akurasi jelas lebih bagus Embase karena emang dia bisa cover all area. Jadi coverage areanya bisa 100%. Atau mungkin kalau teman-teman mau menyesuaikan standar IHO itu kan untuk area restrict area bukan area-area istimewa. Sebentar nanti aku coba cek lagi. Nah, itu pokoknya intinya yang area-area di pelabuhan terutama gitu ya. Dia itu justru sampai coveragenya 200% dan itu jelas tidak bisa di cover menggunakan SBS. Kalaupun mau menggunakan SBS dia harus dikolaborasikan dengan data side scan sonar. Jadi tidak bisa pure SBS aja gitu. Itu pun kalau menggunakan standarnya IHO gitu ya. Mungkin kalau mau menggunakan SBS dengan standar IHO itu dia baru masuknya yang di Orde 1 kalau nggak salah. Tapi nanti aku share SNI-nya ya. Kita ada 2 standar sih SNI yang Indonesia ya, standar nasional Indonesia, lalu ada yang IHO S44. Itu Kak Zaki. Tapi kalau dibilang akurasinya lebih bagus, jelas bagus yang Embase. Mungkin dari Kak Zaki bisa memberikan tanggapannya dari jawaban Mbak Diha. Cuman kalau untuk tambahan juga ya untuk Kak Zaki, biasanya kalau kita untuk performa test biasanya ya, nah itu tetap menggunakan eh, single beam. Jadi single beam itu nanti digunakan untuk istilahnya pembanding, pembanding ke data Embase-nya kita. Jadi tetap kolaborasi 2 alat itu eh, istilahnya berjalan gitu. Jadi nggak hanya SBS-SBS tok atau Embase-Embase tok. Apalagi untuk performa test, untuk kalibrasi alat, nah itu 2 itu tetap sejalan. Itu sih. Lalu dari Kak Fahmi, kalau global mapper itu untuk apa? Lalu misal saya survei menggunakan Embase, perhitungan lebar koridor jangkauan dari transitionnya, gimana? Maksudnya untuk global mapper ini karena kita tidak sampai ke global mapper ya nanti. Mungkin kalau menjawab pertanyaannya Kak Fahmi, untuk global mapper itu kita kalau untuk data hasil bathymetry biasa pakai untuk melihat cross.
data cross-nya dari seabed atau oh ya, siap. Jadi dari Global Mapper nanti bisa bentuk 3D-nya ya teman-teman. Jadi nanti dari XYZ hasil bathymetry baik single beam maupun multi beam kalau dimasukkan ke Global Mapper itu nanti kita bisa lihat 3D-nya atau kita mungkin mau buat dam-nya itu juga bisa menggunakan Global Mapper. Tapi kalau dari pekerjaan saya, dari pengalaman saya tuh biasanya digunakan untuk melihat cross-nya. Jadi penampang melintangnya dari data bathymetry. Apalagi kalau datanya eh, cukup banyak ya, misal 2 atau 3 data dan kita mau ngebandingin nih, kalau based on angka kan kadang masih bingung nih analisisnya untuk setiap datanya gitu. Nah itu biasanya kita masukkan ke Global Mapper, kita tampilkan eh, penampangnya atau cross-nya untuk melihat perbandingan datanya. Jadi lebih ke analisis sih, software tambahan untuk analisis data bathymetry. Itu Global Mapper. Lalu menggunakan software Embase, perhitungan lebar koridor jangkauan. Nah, nanti kita untuk menjawab pertanyaannya Kak Fahmi terkait Embase dan perhitungan lebar koridor atau mungkin lebar SWOT-nya ya, itu nanti di hari ketiga. Jadi nanti ada teori sendiri lagi terkait dengan data Embase. Mungkin nanti soal ini, pertanyaan ini kita keep dulu, nanti dijawabnya pas hari ketiga. Gitu ya Kak Fahmi ya. Semoga menjawab. Udah jam 8. Yosi, ini 2 pertanyaan mau dijawab sekalian atau kita langsung masuk ke software karena kita ada 30 menit tersisa ini. Oke, mungkin bisa lanjut ke software terlebih dahulu, Mbak. Nanti bisa dijawab di akhir sesi. Oke, jadi untuk Kak Wahyu dan Kak Zaki ini kita keep dulu ya untuk pertanyaannya. Kita karena mengejar waktu juga, kita langsung masuk ke software. Mungkin dari teman-teman tadi udah ada beberapa yang sudah berhasil ya untuk install softwarenya. Kita pakai yang kita pakai sekarang ini Hypec 2022. Tapi kalau nanti teman-teman ada yang 2023 atau mungkin 2018, 2015 itu nggak apa-apa, bisa. Karena nanti kalau untuk yang single beam ini di semua versi dia masih masuk gitu ya. Tapi kalau nanti masuk ke Embase, pastikan aja high sweep-nya bisa. High sweep itu yang ini. Jadi nanti ke high sweep editor ini, pastikan nanti punya teman-teman sudah bisa gitu ya. Karena untuk pengolahan data multibeam nanti kita pakainya yang high sweep. Nah, ini kita masuk dulu ke single beam gitu ya. Silakan kalau sudah berhasil tadi untuk installnya, terus untuk license-nya gitu, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dan untuk tools-nya dia aktif semua gitu ya. Nah, ini silakan nanti teman-teman masuk ke bagian files, kita bikin new project. Silakan, mungkin kita kasih nama Sarah satu. Tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita input data raw-nya, kita atur dulu untuk geodesinya ya, geodetiknya. Silakan teman-teman masuk ke icon geodesi ini. Lalu untuk data yang kita pakai, ini kebetulan kita data di Pelabuhan Merak, gitu ya, Merak Banten, yang mana dia berada di zona 48. Jadi silakan pilih UTM South. Lalu untuk zonanya pilih yang 48. Seperti ini. Untuk ellipsoidnya kita tetap pakai yang WGS 84 gitu ya. Atau mungkin nanti kalau dari teman-teman case-nya ada data, misal kayak datanya LNG Tangguh gitu ya, yang dia pakai proyeksinya transfer Mercator gitu ya. Dia nggak pakai UTM. Itu nanti bisa teman-teman pilih transfer Mercator ini, cuman untuk yang bagian grid-nya ini silakan
dinonaktifkan. Jadi ini nanti pakai user define. Lalu ini udah ada pilihannya beberapa proyeksi. Kita mungkin bisa ambil salah satu contohnya transfer Mercator ya. Kalau yang di kayak di LNG Tangguh itu kan dia pakainya TM132. Lalu nanti tinggal diatur aja untuk central mediannya berapa, untuk reference latitude-nya berapa, terus scale factor-nya berapa. Silakan disesuaikan. Nah, ini kebetulan kita pakai yang UTM ya tadi. Dalam ini UTM South dan zonanya di 48. Karena Banten ya. Nah, tadi dari Kak Fahmi ya kalau nggak salah tadi. Terkait dengan air ticket tides, mungkin tadi yang ditanyakan mengenai nilai K min N from user value. Nah, ini kalau misal sudah direferensikan ke BM yang datumnya sudah diketahui, seperti tadi aku bilang, jadi BM itu udah ada nilai eh, elevasinya gitu ya, mungkin 3,8 M MSL atau MLAT atau MLWS gitu ya. Nah, dia kan udah jelas tuh datumnya. Nah, itu nggak usah dimasukkan lagi nilai elipsoidnya. Jadi ini dinolkan aja. Kalau memang mau menggunakan data RTK ya, RTK type maksud saya. Tapi kalau teman-teman menggunakan data pasang surut eh, pengamatan gitu ya, jadi silakan menggunakan yang using RTK types. Karena kebetulan data yang kita pakai ini dia tidak menggunakan RTK types, jadi kita pilihnya not using RTK types. Tapi kalau nanti misal teman-teman punya data yang terkoreksi RTK types, silahkan pilih yang K-mean and from user value ini. Cuman untuk nilai chart datumnya dinolkan saja. Itu. Ini aja, terus kita klik OK. Kalau sudah, silahkan masuk ke raw data. Nah, ini teman-teman juga udah download datanya yang udah disiapkan oleh admin ya. Silahkan nanti teman-teman klik kanan, masuk ke bagian add file and copy. Nah, ini bedanya antara add file sama add file and copy ini. Kalau misal add file, dia nanti filenya akan tetap berada di folder utamanya. Jadi misal di folder sumbernya, maaf, di folder sumbernya. Sedangkan kalau add file and copy, ini nanti dia akan ke copy juga di projectnya ini, folder project yang lagi teman-teman kerjakan. Nah, kalau saran dariku, silahkan pakai yang add file and copy. Jadi biar datanya nanti jadi satu. Silahkan masukkan. Sarah dapat. Ini ada data raw. Nanti dia ada dua data, jenisnya ada log, lalu ada data raw. Nah, kalau misal teman-teman udah yakin nih sama datanya dan mau diolah semua, diambil semua, silahkan teman-teman pilih yang log aja. Karena kalau yang log ini dia udah mencangkup semua data. Tapi kalau misal ada sebagian data yang difilter nggak dimasukkan gitu, silahkan teman-teman bisa pakai yang raw gitu. Tapi untuk yang sekarang kita pakai yang log. Silahkan pilih yang log, terus kita open. Dia akan ada di sini. Silakan pakai zoom extend untuk memunculkan datanya. Gitu. Nah, ini untuk datanya, kebetulan ini ada dua area kemarin yang tersurvei ini di Dermaga 1 dan Dermaga 2. Tapi nanti untuk yang di Dermaga 2 ini kita abaikan aja ya teman-teman. Data ini nanti kita hapus, kita fokuskan di data yang Dermaga 1. Nah, ini warnanya masih full hitam gini ya. Kalau teman-teman mau ganti, silahkan masuk ke icon seperti kaca pembesar ini. Nah, ini ada dua, ada sounding style, ada sounding color. Nah, kalau untuk mengubah warnanya, silahkan masuk ke sounding color. Ini ada beberapa pilihan. Kita pakai yang color by depth. Lalu untuk sounding style-nya, ini kita coba perbesar ya. Nah, ini untuk sounding style-nya. Nanti teman-teman silahkan explore sendiri ya, karena ini ada banyak. Ini misal kita mau pakai yang decimal point, dia angkanya akan sama gitu ya. Tapi kalau kita mau menyesuaikan seperti yang ada di peta laut gitu ya, yang mana kalau angka di belakang komanya dia angkanya kecil, bisa pakai yang kartografik.
Gitu. Untuk data raw-nya, di sini ada keterangan warnanya dari Sunbeam Color ini ya. Ini yang default. Kita coba aktifkan dulu untuk angkanya di show text. Nah, ini kan nilainya -1 ya untuk yang warna magenta. Nah, ini kita coba ubah aja karena ini terbacanya cuma satu warna. Silakan masuk ke bagian edit. Nah, ini teman-teman silakan ke band. Lalu masuk ke bagian set band. Ini tadi kan dia masih positif ya, karena dia dibacanya as a depth. Nah, ini silakan untuk minimumnya. Kita misal pakai 4. Tadi untuk data tertingginya dia di 10. Kita ambil per meter. Kita coba atur seperti ini ya. Kita simpan dulu. Eh, saat lalu save. Eh, Ini kita play. Kita aktif. Nah, silakan. Nah, ini kalau sudah kita sesuaikan ya warnanya. Jadi kita tahu yang area-area dalam itu area-area sebelah mana aja. Nah, kalau dari sini kan kelihatan nih teman-teman kalau mau dianalisis dari raw-nya dulu ya. Ini masih raw, belum terkoreksi pasang surut. Itu teman-teman bisa lihat di sini untuk yang area dalam yang berwarna magenta, ungu magenta ini ya. Dan yang merah-merah ini adalah area-area yang masih dangkal. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini ada yang bolong. Ini kemarin kebetulan ada clamshell di situ, ada kapal keruk di situ, jadi tidak bisa cover untuk data surveinya. Ini nanti kita kosongi gitu ya, karena kalau misal ini mau ditarik interpolasi, dia cukup lebar. Kita cek di bagian measure ini, kita tarik. Nah, dia ada di 60 meter. Jadi terlalu lebar kalau mau diinterpolasi. Ini 36. Jadi nanti untuk yang area kosong ini kita kosongkan juga ya. Jadi memang tidak ada data di area ini. Gitu. Nah ini untuk data raw-nya. Nah nanti kita untuk masuk ke editornya, kita perlu data pasang surut dulu teman-teman. Untuk data pasang surut juga sudah di-share sebelumnya. Silakan nanti teman-teman ambil data txt-nya ya. Sorry. Jadi di sini ada data pasang surutnya kalau teman-teman cek gitu ya. Ini nanti ada date, ada jamnya, lalu di sini ada nilai koreksinya. Nah, ini untuk penyesuaian formatnya ini silakan nanti disesuaikan dengan format yang ada di HiPack, teman-teman. Ini kita masuk lagi ke HiPack. Silahkan bagian processing, teman-teman bisa masuk ke tides, lalu ke manual tides. Nah, di sini sebenarnya bisa masukkan datanya tuh satu-satu gitu ya. Tapi kalau misal datanya banyak atau mungkin nanti datanya beberapa hari gitu ya, pasang surut dari misal 2 atau 3 hari sekaligus gitu ya, itu mungkin terlalu banyak. Jadi prefer langsung import data aja. Tadi ada date, time, for. Nah, nanti untuk formatnya, untuk delimiter, lalu untuk date format, ini silakan disesuaikan dengan yang teman-teman tadi. Ini kan untuk, aduh, sorry. Nah, untuk date-nya, dia kan pakainya yang MM, DD, YY gitu ya. Nah, ini silakan nanti disesuaikan di date-nya. Kita pakai yang MM, DD, YY. Untuk delimiternya ini pakai spasi. Nah, ini teman-teman bisa pilih spasi gitu ya. Atau mungkin nanti teman-teman mau ganti koma atau tab itu juga bisa. Istilahnya ya kita samakan aja gitu ya untuk formatnya. Nah ini kita udah sama untuk DDMMYY kita pakai spasi. Apa saja. Lalu kita load datanya. Untuk load datanya kita masukkan data TXT-nya tadi ya.
Hmm. Hmm. Problem. Sebentar ya teman-teman, ini ada not response. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sekalian ditanyakan juga, atau mungkin penjelasanku terlalu cepat, bisa ini ya, diinterupsi ya. Atau dari teman-teman ketinggalan, bisa banget untuk kita ulang lagi. Deadline. Oh, ini kita masukkan tadi yang file txt-nya ya. Kita open, tinggal kita klik convert. Sudah. Nah, ini dia sudah terbaca ya. Dia langsung masuk ke tabelnya. Kita exit aja. Nah, ini kan masih nilainya masih plus ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk koreksi pasif kan nanti kita ambil revisi kan di minusnya. Jadi kita invert dulu, masuk ke adjust, invert types. Jadi nilainya di minus. Karena memang untuk si data batimetrinya dia kan masih positif ya. Jadi dia masih as a depth gitu. Jadi nanti untuk koreksinya yang kita invert. Kecuali kalau em, data raw-nya ini kita udah invertkan ke negatif gitu ya, as elevasi, elevation. Nah itu nanti untuk koreksinya silakan pakai yang tetap plus tadi. Karena kita tetap pakai yang depth, ini kita minuskan, kita save dulu. Ini tadi pasif merah. Save, save. Kalau udah di close aja. Nah, ini kalau udah tersimpan nanti dia akan otomatis ada keterangannya ya. Dia ada dua file, nanti ada TDX sama TID. Oke aja. Sini kita close. Kita kan udah ada data raw, udah ada data pasang surut, gitu ya. Silahkan nanti langsung teman-teman masuk ke bagian ini, editor, single beam editor. Bisa dari ikonnya single beam editor yang kayak buku ini. Atau teman-teman bisa masuk ke processing, ke bagian single beam editor. Tampilannya seperti ini. Silahkan nanti di load data raw-nya ya tadi pakai open. Kita masukkan log aja, kita anggap semua datanya. Oke. Nah, ini kita anggap oke semua. Jadi kita select all aja. Kita pakai depth one karena kebetulan ini pakainya yang single. Single frag ya, teman-teman. Jadi kita pakai yang use step one. Terus kalau misal tadi seperti aku singgung di awal mengenai sound velocity ya, kalau misal teman-teman ada alatnya SVP gitu ya, itu nanti bisa masukin filenya. Jadi nanti ada data SVP gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada, cukup dari yang kalibrasi bar check di awal tadi. Ini untuk yang file pasang surutnya kita masukkan yang tadi, merak tadi. Nah, ini untuk SV-nya sementara kita kosongin karena kita emang tidak ada data SV-nya ya. Terus kalau udah kita klik OK. Nah, nanti untuk di parameternya, ini ada beberapa. Mulai dari yang pertama dia ada selection. Untuk echo soundernya, silahkan pilih odom echo track. Lalu untuk headingnya ini kita pakai anime-nya. Type-nya, ini manual entry.
Navigationnya anemia, have-nya kita none, karena kita nggak ada motion sensornya ya. Kebetulan untuk yang data ini, jadi kita none-kan aja. Nah, ini untuk depth conversionnya, ini nggak usah dibolak-balik, ini jadi no conversion, jadi tetap sesuai data raw-nya tadi. Dan untuk passwordnya, kebetulan tadi kita udah invert di data password awal ya, jadi di sini kita tidak perlu invert lagi. Jadi ini dikosongin semua aja. Ini untuk offset, kita menyesuaikan, karena ini dianggapnya nol ya, jadi kita sesuaikan aja. Biasanya kalau ini tuh udah default menyesuaikan waktu kita surveinya, karena pada saat survei itu pada saat akuisisi data itu nilainya sudah dimasukkan semuanya gitu, jadi ini nanti akan menyesuaikan. Nah, ini kebetulan kita nol, dan untuk klarifikasinya juga belum ada, jadi sementara kita nolkan aja untuk yang GPS NMEA dan odomnya. Lalu masuk ke survei info, ini silakan nanti kalau teman-teman mau nambahin ini areanya di mana juga, misal mau ke satu, ini. Surveyornya misal siapa, Putra, nanti bootnya mungkin pakai oh, Cemara, enggak. Atau yang lain-lainnya itu silakan nanti diisi. Nah, untuk di presort ini no presort ya, jadi nanti kita pure datanya asli sesuai data raw-nya. Biasanya kalau kita presort itu kan bisa by distance ataupun by time. Tapi nanti datanya otomatis eh, ke sort. Jadi baiknya tidak usah di pre-sort. Jadi kita nanti keluarkan data explicit-nya sesuai dengan data aslinya. Tapi kalaupun nanti teman-teman mau di sort lagi per meter misal gitu, itu nanti setelah data explicit-nya jadi gitu ya. Tapi kalau pas di sini kita usahakan tetap mempertahankan data aslinya. Jadi ini pilih no preset. Lalu untuk GPS, ini karena kita nggak pakai RTK types, jadi ini dikosongin semua dulu aja. Lalu untuk yang advance, ini juga dikosongin semua. Tapi kalau misal teman-teman pakai RTK types, itu nanti kan kalau di GPS itu kan ada beberapa mode ya. Dan untuk RTK dia ada di mode 4 gitu. Silahkan nanti teman-teman filter datanya, baik posisi maupun types, itu bisa pakai accepted mode ini. Lalu untuk yang di advance, silahkan dicentang untuk recalculate etiquette types dan etiquette types metodenya. Cuman karena kita nggak pakai ini kita uncheck dua-duanya. Kalau udah, nggak apa-apa. Eh, karena ini kita tinggal sisa 8 menit ya. Mungkin aku mau izin dulu ke Kak Yosi, ini bisa extra time mungkin around 10 menit Kak. Boleh, Mbak Dina. Oh, oke. Ini tinggal dikit lagi sih sebenarnya teman. Nah, kalau udah di sini, ini ada spreadsheet ya, teman-teman bisa lihat ada spreadsheet, lalu di sini ada Windows survey, survey Windows, lalu di sini ada yang di bawah ini ada profile Windows. Nah, ini nanti tuh untuk melihat data teman-teman itu mana aja sih gitu. Nah, untuk yang di spreadsheet ini sebenarnya kalau mau ditambahkan info-info lainnya, mungkin kayak koordinat atau waktu atau mungkin data-data lainnya itu bisa. Silakan nanti teman-teman masuk ke view, lalu ke other windows gitu ya. Sorry, ke bagian option. Nah, ini ada beberapa pengaturan gitu ya. Kita pertamanya yang di profile dulu. Ini karena kita pakai dev one gitu ya. Jadinya kita keluarkan datanya cuman dev one aja. Nah, untuk stylenya seperti teman-teman lihat, kalau yang tertampil ini pakainya line ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman ubah. Ini bisa pakai solid, misal kita apply. Nah, kalau solid seperti ini, atau bisa pakai point. Untuk analisis lebih bagusnya sih dari aku saranin pakai point ya teman-teman. Jadi kalau untuk point kan untuk sebaran datanya kan dia terlihat. Sedangkan kalau pakai line kan dia langsung eh, tergabung tuh terhubung antar datanya. Jadi kadang kita mau melakukan cleaning tuh masih bingung apakah ini sebenarnya hanya
hamburan gitu ya, data hamburan atau memang data solidnya gitu. Nah, itu makanya prefer pakai point. Lalu yang kedua ada scalingnya, ini bisa by distance atau by time. Kalau by distance ini nanti dia akan menyesuaikan bentuk dari lajur, bukan lajur, dari manuver kapalnya gitu. Nah, ini untuk analisanya cukup lebih rumit sih. Jadi prefer nanti pakainya yang time aja. Karena takutnya kalau pakai distance, misal ada manuver kapal yang dia, misal datanya gini nih, terus tiba-tiba ada data gini. Nah, mungkin kalau kita lupa gitu ya, nanti kita nggak sengaja malah ngapus data pas manuvernya ini. Padahal sebenarnya itu adalah data, tapi karena dia melengkung gitu ya, mengikuti manuver kapal, kita jadinya mengiranya itu data salah gitu, atau mungkin ada error data di situ. Takutnya lebih ke situ aja sih. Jadi prefer menggunakan yang time. Jadi gini kita ganti aja time. Lalu untuk stylenya kita pakai point, ya. Nah, apply dulu. Nah, nah, ini kan kelihatan beda nih. Jadi kalau distance dia based on manuver kapal, kalau time dia based on waktu. Nah, ini lebih baik memang menggunakan yang by time. Lalu untuk yang spreadsheet tadi bisa ditambahkan. Misal teman-teman mau menambahkan eventnya, bisa di-add atau tambahin juga koordinat XY ya. Ini ada X, ada Y, kita add. Ini satu apply. Nah, ini ada tambahnya. Jadi ada event, XY, time, terus ada row-nya, ada nilai type core-nya juga. Lalu untuk core depth-nya. Ini adalah kedalamannya sudah terkoreksi pasang surut. Oke, teman-teman. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa explore mau ditambahin apa aja. Ini ada banyak banget konfigurasi di sini. Jadi nanti silahkan menyesuaikan gitu ya. Ini untuk survei Windows. Ini ada kalau kita menggunakannya ini sesuai yang lajurnya ya. Ini misal mau di show chart ini juga bisa. Tapi kalau di survei Windows kita memang cuman perlu eh, tahu posisi lainnya itu yang mana yang sedang kita edit gitu ya atau kita cleaning gitu. Jadi ini kita pasang aja. Ecogram kebetulan ini karena bukan software license asli ya. Jadi untuk ecogramnya dia tidak bisa ditampilkan. Tapi kalau misal teman-teman nanti ada dongle-nya itu sebenarnya bisa. Jadi tidak perlu membuka data dari EcoSounder. Langsung pakai Hypack ini tanpa menggunakan UI-nya dari EcoSounder gitu ya. Itu bisa juga digunakan untuk menampilkan ekogramnya. Tapi karena kebetulan ini aku pakainya juga yang eh, tanpa lisensi ya. Jadi ini tidak bisa menampilkan data ekogramnya. Mungkin itu profile spreadsheet Surface Windows. Ini kita apply aja. Oke. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, seperti tadi aku bilang, kalau poin, ini kan teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini ada data hamburan di atasnya. Nah, ini nanti yang akan kita cleaning, teman-teman. Data-data seperti ini. Ini kita coba cek ke line selanjutnya. Teman-teman bisa pakai tab ini ya. Ini line pertama. Lalu ada 052 ini nama lainnya. Terus yang 4 angka di setelah underscore ini adalah waktu. Jadi 0933 ini adalah waktu dia startingnya. Jadi jam 9 lebih 33 menit. Ini kita lihat. Nah, kita cek semuanya. Tapi untuk datanya ini kebetulan cukup baik ya. Tidak ada data spike yang terlalu tinggi atau lonjakan-lonjakan yang terlalu tinggi ataupun error noise. Ini cukup baik. Tapi kita cek dulu semua lainnya. Silakan nanti teman-teman scroll sampai data terakhirnya ya. Karena
Kalau memang tidak ada spike yang terlalu tinggi, nanti kita bisa pakai filter. Ini kita cek. Oke. Ya, jadi lebih ke hamburan-hamburan kecil sih ya teman-teman. Tidak ada spike yang terlalu melonjak gitu ya. Ini ada 66 line. Jadi nanti teman-teman silakan pakai filter langsung aja. Ini search and filter option. Nah, itu nanti untuk menghapus data-data hamburannya, silahkan nanti pakai spike limit ini aja. Nah, kebetulan tadi kan dia nggak yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi cuma hamburan-hamburan kecil di sekitar data aslinya. Itu silahkan teman-teman bisa pakai spike limit ini. Kita pakai 0,1 aja. Sebenarnya standarnya 0,1 itu udah terlalu tinggi. Jadi sebisa mungkin malah di bawahnya ini atau 0,05 atau 0,03 gitu ya. Jadi kayak 0,1 itu udah batas tertingginya. Jadi kalaupun nanti masih ada lonjakan, silakan nanti dilakukan penghapusan manual. Bisa pakai erase atau pakai yang delete above atau delete below. Itu nanti aku jelasin. Nah ini sementara kita pakai yang spike dulu. Kita run dulu filternya. Nah dia akan menghapus data-data yang ditandain kuning-kuning ini ya teman-teman. Kebetulan memang untuk data-data hamburannya gitu ya. Nah, ini kalau udah tinggal di running. Ini ada dua. Ini ada yang kalau di atas ini, yang di bagian single beam max ini, dia akan ngefilter semua data. Jadi 66 data secara langsung. Tapi kalau teman-teman pakai yang di profile Windows, ini juga ada filter. Dia akan ngefilter per line. Jadi sesuai line yang teman-teman pilih gitu ya. Cuman karena tadi kita udah cek all data dan memang tidak terlalu tidak ada data spike-nya atau lonjakannya terlalu tinggi gitu ya. Jadi kita langsung pakai yang filter all aja. Ya. Nah, ini lebih lebih halus datanya. Kalau udah balik ke filter kita matiin spike-nya. Kita apply, oke. Nah, kalau dilihat dia lebih halus ya, teman-teman. Tapi kita kembali cek lagi nih. Kita tidak bisa serta-merta langsung, oh datanya udah halus semua, udah bagus semua, langsung dipakai gitu. Enggak, kita tetap cek mana yang sekiranya perlu dihapus. Kita ambil dari yang lain pertama. Nah, kalau misalnya ada data seperti ini, kalau teman-teman lihat, ini tiba-tiba ada di atasnya gini ya. Kalau memang dia sebarannya luas, jadi nggak cuma satu titik gitu ya, tapi ada solidnya juga di sebelahnya ini. Nah ini tuh sebenarnya data teman-teman. Nanti bisa dicek di ekogramnya juga gitu ya. Tapi kalau dilihat seperti ini tuh sebenarnya data. Kecuali dia cuma misal satu titik kayak gini. Nah ini bisa aja ini noise. Itu nanti bisa dihapus. Tapi kalau case-nya kayak gini, ini jangan dihapus karena ini data. Next aja. Ini juga data. Yang seperti ini tuh sebenarnya nggak perlu dihapus ya, karena memang eh, bukan yang lonjakan banget. Ini masih termasuk data. Kita cek. Oke, oke. Ini cukup bagus ya, karena memang dilihat dari data raw-nya dia cukup bagus. Nah, mungkin ini nggak ini masih bagus nih. Ini kalau seperti ini dia juga nggak perlu dihapus ya teman-teman. Ini masih data karena dia berdekatan seperti ini. Kita cari apakah ada spike. Jadi sebenarnya fungsinya filter tuh membantu kita lebih cepat ya, efisiensi waktu misalnya. Jadi kalau kita misalnya nggak pakai filter kayak tadi, kita mungkin ngehapusinnya per line. Dan sebisa mungkin
di sini kan sebenarnya juga ada smoothing ya teman-teman, tapi dari aku menyarankan sebisa mungkin meminimalisir penggunaan smoothing karena kan kalau smoothing otomatis secara tidak langsung dia akan mengubah data walaupun tidak serta-merta ngubah yang ngubah banget gitu ya. Dia kan tetap menggunakan pendekatan data aslinya, tapi nilainya berubah. Sedangkan filter dia membantu menghilangkan data-data kecil atau data-data noise-nya. Jadi prefer menggunakan filter aja daripada smoothing gitu ya. Nah, ini kayaknya udah oke semua. Ya, ini nah ini mungkin kita perlu hapus yang ini karena cuma ada 2 titik ini ya. Nah ini teman-teman bisa pakai iris. Di sini ada ikonnya iris ini yang warna kuning. Atau pakai yang delete above atau delete below. Nah kalau delete above ini nanti dia akan menghapus data-data di atas dari si garisnya ini ya. Jadi misal aku bikin garis ini, sorry, ini. Nah dia akan menghapus data di atas dari garis yang udah kita buat. Kalau misal nggak jadi, kita bisa Ctrl Z untuk balikin datanya. Atau mungkin sebaliknya, kalau yang ini delete below, ini juga sama konsepnya. Jadi kita bikin garis, terus dia akan menghapus. Kita Ctrl Z aja. Jadi kita hapus yang data ini ya. Nah, sebenarnya untuk penghapusan ini juga ada 2. Bisa pakai interpolate atau pakai ini. Nah, ini kebetulan kalau memang datanya jaraknya terlalu jauh, itu dia tidak akan terinterpolasi. Jadi kalau untuk interpolate, karena dia kan fungsinya untuk bukan menghilangkan data, tapi mengganti datanya dengan data interpolasi. Jadi kalaupun dia dihapus, dia akan membentuk data interpolasi gitu. Cuman kalau dia terlalu jauh datanya, dia akan kosong tetepan, walaupun dia pakai interpolasi. Nah kalau yang remove ini jelas langsung menghapus datanya. Jadi datanya nanti akan kosong. Seperti itu. Ya nanti silakan teman-teman coba ya. Kalaupun teman-teman nggak mau pakai filter, secara cepatnya, ya, teman-teman mau nyoba menghapus satu-satu, tadi bisa pakai iris ataupun delete below atau above gitu ya. Nah ini kita anggap udah tercleaning semua aja ya. Tapi nanti silakan teman-teman coba ya. Jadi nanti hasil ini yang akan kita gunakan untuk uji akurasi besok. Ini kita tinggal save aja di save all. Terus dia kan otomatis masuk di sini. Option restart. Kalau udah tersimpan, dia akan langsung masuk di EDT-nya ini, teman-teman. Jadi kita ada 2 data. Ini ada data raw, ada data EDT. Nah, ini kita coba cek. Kalau untuk data raw-nya tadi kan dia lebih renggang ya. Nah, teman-teman bisa lihat lebih renggang. Dia masih di 10,6, 10,8. Tapi pas di data EDT-nya, karena kita tadi tanpa pre-sort ya, jadi murni langsung data aslinya. Nah, ini udah terkoreksi pasang surut juga, dia di 10,4, 10,5 gitu. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk uji akurasi besok. Jadi aku harap teman-teman bisa selesai sampai cleaning data ini. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kelewat 8 menit ya, sorry. Apa, Mbak? Jadi di kolom chat udah banyak pertanyaan nih Mbak Dihan. Oke. Mulai dari yang mana nih? Diawali dari yang 2 di atas tadi Mbak, dari Kak Wahyu yang belum terjawab. Hmm. Kak, kalau misalkan dalam melakukan pemeruman dan melakukan topografi, bisa nggak Kak jelaskan secara singkatnya bagaimana agar data topografi dan data pemeruman itu nyatu dan bagaimana perhitungannya? Kayak misalkan data BM belum terkoreksi dengan password. Oke. Nah, kalau data BM ini memang dia kan masih istilahnya masih chart datum ya, memang belum terkoreksi dengan passwordnya.
Nah, ini kalau misal mau mengcombine antara data topografi, karena kan bisa biasanya kalau kita survei itu kan ada area ini, misalnya ini garis pantai. Nah, ini kan ada area-area dangkal yang tidak bisa tercover oleh wahana perum gitu ya, nggak bisa pakai perahu survei. Jadi mau nggak mau ini eh, dikombinnya dengan data topo gitu ya, pakai topografi. Nah, itu teman-teman tetap konsepnya hampir sama seperti batimetri. Kalaupun batimetri ini kan dia eh, ada pasang surutnya ya, karena kan memang pasang surut dia eh, wajib ada data itu. Nah, nanti untuk nilai elevasi yang diperoleh dari topo silahkan juga dikoreksikan terhadap pasang surut. Jadi pasang surut ini bukan masalah koreksi BM-nya ya. Jadi kalau BM dia memang bukan harus terkoreksi ke pasang surutnya, tapi data-data si topografi dan si batimetri ini gitu. Cuman untuk pasang surutnya, stasiun pasang surutnya itu malah justru yang kita koreksikan terhadap titik BM. Apalagi kalau titik BM-nya itu sudah diketahui chart datumnya gitu. Nah, itu justru yang digunakan untuk menarik koreksi ke titik pengamatan pasang surutnya gitu. Jadi bukan BM yang dikoreksi pasut, tapi justru titik pengamatan pasut yang dikoreksikan ke titik BM. Gitu. Nah, kalau misal case-nya si BM ternyata belum ada nilai chart datumnya, itu memang kita biasanya ada pengamatan pasang surut dulu. Itu minimal pengamatan kalau misal untuk jangka pendek itu di 3 hari, 3 piantan lebih tepatnya ya, 3 piantan. Itu sebenarnya kita bisa tarik nanti nilai muka surutan, nilai duduk tengahnya, sama nilai HWS-nya tertingginya. Cuman untuk 3 hari ini tidak direkomendasikan apabila untuk proyek jangka panjang, karena kan nanti deviasinya ke depannya dia semakin besar gitu. Sedangkan kita butuh kalau untuk proyek jangka panjang kan untuk selanjutnya kan juga tetap dibutuhin ya. Jadi prefer menggunakan data pengamatan 15 piantan atau lebih baik lagi 29 piantan. Jadi nanti kita ketemu nilai elevasi penting. Nah, itu nanti kita koreksikan ke titik BM gitu. Biasanya kalau case-nya kayak gitu apabila kita mau pengadaan titik BM baru sih. Jadi kalau titik BM baru kita adakan pengamatan pasang surut jangka panjang ya. Tapi kalau memang titik BM-nya itu udah ada, biasanya dia sudah eh, terdapat nilai chart datumnya juga. Itu sih Kak. Wah, yuk. Semoga menjawab. Apakah terjawab, Kak Wahyu? Saya tahu. Oke, aku anggap terjawab ya. Mungkin ke Sebelum pertanyaan. respon di chat Mbak Diha. Oke. Oh, sorry. Lanjut yang Kak Zaki. Untuk tadi ada 3 lajur utama, ada lajur silang tambahan. Untuk yang tambahan ini diperlukan saat kondisi perairan yang seperti apa ya, Mbak? Sebenarnya kalau untuk yang tambahan ini tidak ada apa ya? Tidak ada istilahnya apa itu? Eh, Faktor-faktor tertentu harus menggunakan tambahan ini. Karena kan kalau yang tambahan ini kan disesuaikan aja sesuai di lapangan maunya seperti apa. Misal kalau case-nya kemarin itu ada pengalaman survei, kita itu ada semacam trestle gitu ya. Jadi kayak ada trestle melingkar gini. Nah, kita kan kalau misal sedangkan area surveinya seperti ini gitu ya. Nah, kita kan surveinya untuk lajur utama dan lajur silangnya. Sorry, ganti warna dulu. Untuk lajur utamanya seperti ini gitu ya, lajur silangnya. Nah, ini kan ada area yang dia sebenarnya nggak bisa mencapai si thresholdnya. Nah, itu mungkin bisa ditambahin lajur tambahannya ini, dia mengelilingi si
thresholdnya ini kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan khususnya untuk si lajur tambahannya ini. Kalau untuk tambahan sih menyesuaikan aja kondisi di lapangan seperti apa. Gitu. Cuman kalau yang lajur utama dan lajur silang itu wajib ada. Apalagi untuk lajur silangnya ya, walaupun dia cuma dapat satu line, yang penting ada itu Kak Z. Semoga menjawab. Lalu Kak Badri, untuk setting pengambilan data dari transfer per jarak atau per waktu? Per jarak berapa, per waktu berapa? Tadi sebenarnya udah terjawab ya. Sebenarnya kalaupun ini nanti mau di set pas kita akuisisi itu sebenarnya bisa teman-teman. Jadi mau diambil per jarak atau per waktu itu bisa. Itu waktu akuisisi bisa, waktu kita post processing di bagian sort tadi juga bisa. Jadi misal mau diambil per meter atau mungkin per menit itu bisa. Jadi nanti untuk SDZ-nya itu sebenarnya nanti kelanjutan dari hasil cleaning juga ya. Jadi mungkin untuk pertanyaannya Pak Badrudin kita jawab besok karena kita ambil XYZ-nya besok ya. Jadi nanti kita coba sort per jarak atau per waktu dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini nanti masuk ke kurikulum. Tapi ikut pembahasan besok. Gitu ya Kak Badrudin. Lalu Kak Zaki, tadi kan ada yang bilang bagian terkena kapal tidak bisa diinterpolasi karena jaraknya terlalu jauh. Untuk batas interpolasi lebar dan panjangnya itu ada ketentuannya atau tidak ya Mbak? Sebenarnya untuk ketentuan pastinya itu tidak ada. Cuman kita lihat aja nanti di tarikan data tinnya. Biasanya kalau untuk tin karena dia segitiga ya tin ya. Nah itu kan kita lihat dari jaraknya. Jadi kan tin kan diagonalnya ya Kak siapa tadi Kak Zaki makasih dia jadi kan tin kan yang kita anggap hijau ini ya tarikannya kan yang di hijau. Nah kalau misal datanya kita ambil per 10 meter gitu ya per 10 meter jadi nanti untuk tinnya kita pakainya di range paling nggak 30 meter nanti tuh jatuhnya di ini Kak waktu kita pembuat sebenarnya ini masuk materi besok sih tapi nggak apa-apa untuk pembahasan awalan aja. Jadi nanti kita waktu untuk di tin max site-nya ini, karena kita ini ambilnya per 10 meter, kita pakainya 30. Nah, kalau di 30 meter ini, nanti untuk yang jarak 60, itu kan dia tidak akan terbentuk. Paling nanti terbentuk tuh cuman gini aja. Tetap akan ada yang bolong. Nah, ini nanti jadi kayak seakan-akan emang datanya tetap tidak bisa diinterpolasi. Karena untuk tim max-nya aja kita buatnya udah menyesuaikan dengan si lajurnya gitu. Nah, makanya itu karena ini udah terlalu jauh dan kalaupun diinterpolasi dia tidak akan tercover gitu ya. Jadi baiknya memang dihapus. Kecuali dia masih masuk di range minimal dari si 30 ini. Maksimal. Maksimal dari si 30 ini. Kemungkinan dia masih bisa eh, diambil datanya. Jadi kita sesuaikan dengan lajurnya ya. Jadi misal kalau 25 lajurnya 20 gitu ya. Lajur 20 itu kita nanti ambil timnya bisa ini bisa di sampai 50. Jadi kita nyesuainya dari sini 25, 25. Jadi kalau 10 paling enggak di maksimalnya 30. Nah, karena ini tadi ini ke sana 65, terus ininya udah 36 ya tadi. Jadi untuk ke cover di 30 ini dia nggak masuk gitu. Jadi kalaupun nanti kita masukin 30, dia tetap akan kosong tinnya. Jadi daripada datanya jelek, jadi sekalian dihapus aja. Seperti itu sih. Oke, kita kayaknya sampai jam 9 ya. Maaf ya Kak Yosi ya. Aman-aman nggak lihat. Oke, kita jawab sisanya ini aja dulu. Maksimal ya, 1 menit lah. Semoga menjawab tadi yang Kak Zaki terkait dengan interpolasi. Terus dari Kak Badruddin lagi, sumber raw datanya apakah bisa dari Excel? Tidak bisa.
Tidak bisa ya, Pak. Karena untuk data raw ini memang udah bawaan dari softwarenya, tapi beberapa software itu udah terintegrasi ya. Jadi walaupun kadang kita em, akuisisinya pakai misal Eva atau misal Beamwork gitu ya, itu kita pakai Hypack buka bisa. Tapi kalau dari Excel, sedangkan Excel itu kan bukan software akuisisi si data batimetri ya, itu misal kita mau buka di Hypack itu tidak bisa. Itu Kak. Kak Bima, karena untuk proses import data passwordnya mungkin nanti bisa di record aja karena ini di record nanti di share juga untuk data recordnya. Silakan nanti kalau mau mengulang materi hari ini karena kita juga waktunya terbatas ya ini. Jadi nanti silakan dicek aja recordnya gitu ya. Dari Kak Indra, apakah ada data yang sama nilainya nol semua? Nah, kalau nilainya nol semua seperti ini, kayak punyanya Kak Indra, ini kemungkinan ada salah masukin waktu di parameternya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman cek di parameternya, di bagian echo sounder, ini mungkin dia masih pakai GPS NM-nya, jadi kebacanya masih nol. Silakan nanti diganti ke odom echo track ya. Jadi kalau dia masih pakai GPS NM-nya, dia kebacanya nol seperti kasusnya Kak Indra ini. Jadi nanti silakan diganti untuk parameternya, silakan dimasukkan ulang pakai odom EcoTrack di bagian eco standarnya. Gitu. Itu Kak Indra. Nanti silakan dicoba dulu ya Kak Indra. Mungkin itu Kak Yosi. Oke, siap. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak Ida, pertanyaan terakhir ya Mbak Diha untuk hari ini. Yes. Ini aku Ya, udah over berapa nih? 20 menit ya sih, maaf ya. itu kayak nggak apa-apa Mbak Diha. Dan terima kasih banyak Mbak Diha atas materi dan tutorialnya hari ini. Mungkin dari Mbak Diha sebelum saya tutup ada yang disampaikan untuk persiapan pertemuan besok, Mbak? Mungkin kalau untuk penyampaianku tadi terlalu cepat karena kita juga kejar waktu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan cek lagi aja di recordnya. Dan untuk besok aku harap dari teman-teman udah bisa untuk instalasi software Hypack-nya ya. Tadi juga dari Mas Alam sampaikan untuk video instalasinya nanti juga di-share. Silahkan nanti teman-teman coba install ulang gitu ya untuk si software Hypack-nya. Nah, aku harap teman-teman besok udah sampai data EDT. Jadi udah menghasilkan data EDT per masing-masing karena besok kita langsung masuk ke uji akurasi gitu ya. Uji akurasi data, terus ekspor data. Tapi kita nggak apa-apa. Besok 15 menit awal kita apa kilas balik lah. Kita coba bahas lagi ya. Tadi terkait dengan data pengolahan datanya. Mungkin dari teman-teman mau bertanya juga setelah mencoba nih. Itu boleh banget. Mungkin kita buka di 15 menit awal. Nanti untuk selanjutnya kita langsung masuk ke uji akurasi. Jadi diharapkan sudah punya data editingnya dari masing-masing teman-teman ya. Itu mungkin itu aja sih Yusi. Oke, siap. Berarti teman-teman harus punya datanya dan jangan lupa di-save untuk proyeknya tadi ya, Mbak Diha ya. Ya betul. Oke, mungkin ini ada yang terakhir tanya nih, apakah software high-tech bisa di Mac, Kak? Untuk sementara masih di Windows sih Kak Aris. Oke, berarti Jadi belum sementara dan yang untuk software yang di-share sama panitia itu kebetulan juga pakainya yang Windows ya. Jadi untuk di Mac kebetulan belum bisa Kak Aris. Oke, mungkin bisa pakai Windows terlebih dahulu Kak Rizky dan Bapak Ibu rekan-rekan lainnya. Dan terima kasih banyak Mbak Diha atas materi dan tutorialnya hari ini. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu rekan-rekan atas antusiasnya. Semoga ilmu yang diberikan Mbak Diha bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu rekan-rekan dan sukses untuk Mbak Diha. Saya tutup sampai jumpa di besok malam Bapak Ibu rekan-rekan di jam yang sama 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Elsie pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Diha, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan, selamat beristirahat. Terima kasih, Yusi.